Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar hingga saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, para tabi'in, guru-guru kita, dan insyaallah yang akan nantinya syafaat beliau kita akan mintakan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk SMP atau MTS kelas 7. Materi pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Saya sendiri yang membuat yaitu Thomas Mangasi Butar-Butar, NIM 22811300101 kelas A3. Saya sekarang sedang menempuh kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya salah satu mahasiswa pendidikan jarak jauh PAI yang diadakan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oh ya, jangan lupa apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk Anda sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Baik. Pertanyaan pemantik kali ini, mengapa perlu diutus Nabi Muhammad SAW padahal sudah banyak Nabi diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana strategi dakwah Islam pada masa tersebut. Kemudian nilai apa saja yang dapat dipetik dalam sejarah tersebut. Kemudian apa hikmah mempelajari sejarah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Materi kali ini yaitu bab 1, yaitu dengan judul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelumnya kita akan melihat kondisi masyarakat Arab pra-Islam, yaitu nanti akan dijelaskan di sini tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kemudian kondisi sosial, ekonomi, politik. Dan berikutnya adalah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, kemudian permulaan dakwahnya, dan kemudian perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum datang Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara intelektual, tetapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik, dan aspek agama. Aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Mereka menyimpang dari ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamar, mabuk, berzina, praktik perbudakan, dan merampok. Dan aspek ekonomi, mereka mempraktekkan riba. Dan dari aspek politik, mereka gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku. Masyarakat kota Mekah sebelumnya mereka menyembah berhala dan bebatuan adalah masyarakat penganut agama tauhid. Jadi mereka adalah sebenarnya penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi
Ibrahim alaihissalam. Di antara ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara hingga sekarang seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadilah keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah, ya, suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau sekarang disebut Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka yang berada di Mekah pada saat itu pada umumnya, akhirnya Amir tertarik untuk mempelajari dan kemudian ingin mempraktekkannya di Mekah. Untuk keperluan ibadah tersebut mereka khusus Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amaliyah sebagai kenang-kenangan dan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya pada saat itu menurut mereka. Kemudian berhala tersebut dibawa Amr dan diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Nah, berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Jadi Hubal di sini adalah sebagai berhala yang paling tinggi ya, pada saat itu. Kemudian kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat dan akan harga diri dan martabat masyarakat yang cinta. Masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, kemudian mempunyai pola hidup sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa perang. Pada umumnya mereka menggunakan syair sebagai alat membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal pada saat itu diantaranya adalah Muhalhi bin Rabi'ah At-Taqibi, kemudian Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antarah bin Shaddad, Nabighah Adah Dibyani, kemudian Asya bin Qais, dan banyak lainnya. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah khalayak ramai seperti pasar, kemudian di tempat-tempat perkumpulan lain. Di sini seperti pasar Ukaz dan sebagainya. Di antara mereka semua karakter positif masyarakat Arab ini tertutup dengan kebodohan mereka dalam bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah meminum minuman khamar, yaitu minuman yang memabukkan, berjudi, berzina, dan merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi yang sangat rendah, karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka
mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita. Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan, dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Dan pada saat itu masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan. Perbudakan atau menjual belikan budak seperti berdagang barang dagangan lainnya. Berikutnya, sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya. Khususnya penduduk Arab, penduduk Mekah maksudnya, mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam perdagangan, orang-orang Arab Mekah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau penduduk negeri Mekah. Orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah menjadi tanah yang suci dan aman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 67 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Suku Quraisy ini mempunyai pengalaman berniaga. Ini dapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji. Karena Ka'bah berada di kota Mekah, yang selalu diziarahi setiap tahun, mereka melaksanakan haji. Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an tentang perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya dengan musim panas ke kota Syam. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Quraisy ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul Adzim. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu yang dimaksud Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian kita masuk ke kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, kemudian Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster,
Zoroaster, kemudian dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan dengan kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dengan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno serta runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia pada saat itu adalah Kekaisaran Persia pra-Islam dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, mempunyai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin sukunya. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku seperti Perang Fujjar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kemudian Perang Fujjar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antar suku Kinanah dan Hawazan. Kemudian suku Quraisy dan Hawazan serta suku Kinanah dan Hawazan lagi. Di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya yaitu Kerajaan Kindah, yaitu pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan qabilah. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Haris bin Amr berhasil meluaskan pengaruh ke Hirah. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaan pada kehidupan qabilah. Namun kerajaan Kindah umurnya tidak lama. Penyair bernama Imrul Qais, salah seorang pengarang syair-syair masa jahiliyah, menisbahkan dirinya pada raja-raja Kindah. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya, namun gagal. Begitu syairnya. Kemudian kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban, yaitu pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Ya, maksudnya 700 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. Jadi tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang kerajaan tersebut. Kemudian kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qotban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut, ibu kota Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Pertama, yaitu adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebut dalam surah An-Naml. Kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun kemudian bendungan ini hancur, maka terjadilah sebuah bencana air bah yang dahsyat. Akhirnya penduduk setempat banyak yang berpindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancurannya
kerajaan Saba dan berdirinya kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar, kerajaan ini berdiri setelah runtuh kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya menggelari dirinya dengan Tobabi'ah, Saba, dan Himyar. Menggelari dirinya dengan Tobabi'ah. Kerajaan Saba dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian menjadi semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh orang-orang Persia. Dalam abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah datang ke kota Mekah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu pertama, yaitu Hijabah sebagai penjaga kunci Ka'bah. Penjara kunci Ka'bah. Kemudian Siqayah, penjara air mata Zam-Zam. Kemudian Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Kemudian Sifaroh, kuasa usaha negara atau duta. Kemudian Liwa, jabatan ketentaraan. Kemudian Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. Nadwah, jabatan ketua dewan. Khaiman, pengurus balai musyawarah. Khazinah, jabatan administrasi keuangan. Azlim, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Baik, ini adalah sekilas peta kerajaan Arab Saudi. Ya, di sini terlihat kekuasaan dari kerajaan Arab Saudi. Ya, kita akan masuk ke dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum melangkah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, maka mari kita bahas terlebih dahulu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan serta perjuangan beliau sebelum menjadi Nabi. Berikut ini sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nasab dan keluarga Nabi. Nasab dan keluarga Nabi ada 3 bagian, yaitu tentang nasab keluarga Nabi ada 3 bagian, yaitu pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Kemudian bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasabnya harus dibicarakan tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim. Kemudian bagian ketiga sama sekali tidak dilakukan, bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adnan, hingga Adam. Di bagian terdahulu kita sudah singgung sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Muttalib yang namanya Syaibah, bin Hashim yang namanya Amru, bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang bernama Zaid, bin Kilab bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik bin An-Nadr yang bernama Qais, bin Kinanah bin Khuzaimah,
bin Mudrikah yang namanya Amir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu adalah sanad bagian pertama yang tadi sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan, maksudnya bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi nasab dari yaitu sampai dengan Adnan. Berikutnya adalah bagian mereka yang perselisihkan, yaitu nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan tepatnya Adnan hingga ke atas hingga Nabi Ibrahim. Bagian kedua yaitu Adnan dan seterusnya, yaitu bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Ba'us, bin Qimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Hazza, bin Maldas, bin Yadaf, bin Tabik, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abgar, bin Ubaid, bin Adda'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yastribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar-Awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aishar, bin Afnad, bin Ayham, bin Muassir, bin Nahits, bin Zahirih, bin Sumay, bin Muzai, bin Iwadah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam. Nah, berikutnya adalah bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Bagian ketiga yaitu Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarih yang namanya Azar, bin Nahur, bin Saru atau Saru, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Shalakh, bin Arfakhshat, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Mutawshalak, bin Ukhnuk atau Idris, bin Yard, bin Mahla'il, bin Qainan, bin Yanisha, bin Syaitz, bin Adam. Ya, demikian sanad tiga sanad tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa-bangsa Arab. Menurut Syekh Khudari, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapak-bapaknya Nabi melainkan orang-orang mulia. Tidak ada rendah di kalangan mereka, tetapi mereka semua adalah pemuka dan pemimpin. Bahkan ayah beliau Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muttalib yang dijuluki Ad-Dabih, karena menurut riwayat Abdul Muttalib bernazar apabila ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Ketika diundi, ternyata undiannya jatuh kepada Abdullah. Ketika hendak disembelih, Quraisy melarangnya dan ia menebus dengan 100 ekor unta. Ya, jadi pada saat itu ternyata sudah ada nazar, kemudian dia akan bernazar dengan hal yang tidak sepatutnya, tapi akhirnya di situ ada hukum bagaimana dibayar dengan cara mengorbankan 100 ekor unta. Kemudian
Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi ibunda Aminah. Jadi Rasulullah SAW masih dalam kandungan selama 3 bulan, ayahnya sudah meninggal. Saat itu usia ayah beliau yaitu Abdullah kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah Abi Thalib di Shu'aib bin Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya yaitu Asy-Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberikan kabar. Maka Abdul Muthalib kakeknya datang dengan gembira dan menamainya dengan nama Muhammad. Ya, itu kemudian dalam awal perkembangan Nabi Muhammad SAW disusui dan dibesarkan oleh ibunya sendiri, yaitu Aminah binti Wahab. Setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh Suhaibah bin Aslamiyah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab. Setelah itu Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah bin Abi Zu'aib As-Sa'diyah, ya biasa kenal yaitu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ada istri Al-Harits bin Abdul Al-Uzza. Ada peristiwa penting yaitu pada usia kurang dari 6 tahun terjadi peristiwa yang sangat luar biasa sekali dialami oleh Nabi Muhammad SAW, di mana terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad pada pertama kali. Itu banyak penjelasan dulu yang kita tahu yaitu katanya dibersihkan hatinya. Ternyata di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya dan kemudian dikeluarkan bagian syaitannya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan kejadian itu disampaikan kepada ibunya. Setelah kejadian itu, tahun Muhammad SAW diasuh oleh ibunya sendiri pada usia kurang dari 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunda tercintanya Aminah binti Wahab meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Ibu beliau meninggal dikala pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta ibunya mengunjungi paman-pamannya yang berada di Madinah, yaitu dari Bani Adi dan Bani Najim. Peninggal ibunya menurut Syihab, Nabi Muhammad SAW diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sejak itu Nabi Muhammad di bawah pengawasan dan asuhan kakeknya itu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad kecil melebihi anak-anaknya sendiri. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib juga dia wafat karena sudah usia. Saat itu usia Nabi Muhammad sudah mencapai 8. Kemudian tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Meski Abu Thalib bukanlah orang kaya, tetapi dia diperhatikan dalam merawat dan mendidik Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Di sini Abdul Muthalib dijelaskan memiliki banyak anak. Seperti juga Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah tokoh yang sangat disegani. Sepertinya
sangat disegani dan dihormati oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Rasulullah SAW Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Kemudian setelah itu mamanya pun meninggal. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduknya. Melalui kegiatan pengembala ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia melihat sesuatu di balik semuanya, di balik yang sedang terjadi. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang berpercaya. Menurut Al-Khudari mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau dibersamai pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam dan berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Ada peristiwa yang sangat penting di sini, ya, memulai awalnya dia diangkat menjadi nabi, yaitu setibanya di Basirah diawasi oleh seorang pendeta Bukhara, pendeta yang dikenal dengan Bukhairah. Nama sebenarnya adalah George atau George. Setelah itu rombongan Abu Thalib berhenti dan beristirahat. Saya beristirahat di tempat Bukhairah. Di Bukhairah ini pendeta dalam kitabnya itu muncul tanda-tanda kenabian, di mana pada saat itu di Abu Thalib dan para saudagar itu berdagang bersama-sama, tetapi ada awan yang mengikuti mereka. Di situ dijelaskan. Nah, di situ dilihat oleh pendeta Bukhairah. Akhirnya pendeta Bukhairah itu menawarkan rombongan tersebut untuk berhenti dan beristirahat. Kemudian pendeta Bukhairah menemui mereka layaknya menyambut tamu. Setelah itu menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di buku-buku atau di kitab lain, bagaimana cerita tentang Bukhairah. Saya akan cerita sedikit tentang Bukhairah, yaitu sewaktu dia melihat kejadian tersebut, melihat satu kejadian unik sesuai dengan kitab yang dia pelajari. Kemudian akhirnya dia Abu Thalib kemudian dan para saudagar lainnya diajak masuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat itu disuruh setelah dijamu, diajak masuk sama-sama, diajak makan, dijamu lah. Kemudian pendeta Bukhairah itu melihat kemudian dia bertanya pada satu lagi yang benar-benar ada, ini cuma kami aja dari Abu Thalib seperti itu. Ada satu orang, oh ya, ada anak kecil, dia lagi jaga itu. Oh ya, suruh masuk sekalian. Akhirnya dengan sedikit memaksa meminta agar anak kecil tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu masuk dalam. Kemudian setelah masuk, situ di beberapa kitab dijelaskan sehingga hafal. Saya pernah mendengar beberapa
Dan banyak lagi kakeknya, jadi pamannya Abu Thalib. Apakah ini anakmu? Nanti pendeta Buhairah bertanya, apakah ini anakmu? Bukan, ini ya ini anak saya. Ya. Kata pendeta, bohong. Enggak benar ini. Enggak, menurut yang saya pelajari bahwa anak ini adalah saudara dia. Mungkin tadi sudah kita jelaskan sama. Dan ibunya Abu Thalib, ya dia adalah anak dari sebagai ponakan yang saya anggap saudara. Setelah pendeta Buhairah melihat semua tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kecil, akhirnya pendeta Buhairah menjelaskan, kalian pulanglah ke Mekah. Pulanglah ke Mekah. Anak ini adalah calon pemimpin di calon nabi sesuai yang ada dalam kitab yang kami. Akhirnya di sini dijelaskan bahwa Buhairah mengenali sifat-sifat kenabian dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kitab suci mereka. Jadi akhirnya menyarankan pamannya Abu Thalib agar membawa pulang kembali bila itu bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum di Syam, karena pendeta khawatir dirinya akan dijahati oleh orang Yahudi, itu penjelasan penjelasan dari pendeta Buhairah. Menurut Al-Khudari mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau bersama pamannya. Kemudian Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam, berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Tibanya di Basrah diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan nama Buhairah. Meski nama sebenarnya adalah Jurus, itu salah satu pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ini sudah melihat satu kejadian di sini sesuai sama, yaitu di sini dijelaskan yaitu peristiwa di mana pada saat pamannya Abu Thalib bersama para saudagar ingin berdagang ke negeri Syam, itu melihat ada kabilah Arab tapi itu di awal, jadi di awal. Nah, itu berdasarkan kitab-kitab mereka. Nah, jadi pendeta Buhairah ini mengenal tanda-tanda tersebut atau sifat-sifat kenabian pada Nabi Muhammad SAW berdasarkan kitab suci mereka. Kemudian dia lihat itu, akhirnya ditawarkan untuk mampir. Nah, waktu dia tawaran mampir, ya akhirnya masuklah namanya Abu Thalib beserta para saudagar lainnya dalam. Tapi Nabi Muhammad SAW suruh menjaga barang-barangnya di luar. Nabi Muhammad pada saat itu sangat nurut kepada Nah, pendeta Buhairah ini mengiriku melihatnya tapi akhirnya dia bertanya pada temannya, mana satu lagi temannya? Oh, udah lengkap, ini sudah ada semua ini. Enggak, ada satu lagi. Oh iya, ada satu lagi anak kecil itu. Oh yang
masuk sekalian, suruh masuk sekalian. Begitu tugas dari pendeta Abu Hurairah. Akhirnya pendeta Abu Hurairah akhirnya menyuruh masuk anak tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pamannya mengajar Nabi Muhammad SAW. Di situ mata Abu Hurairah tidak lepas dari pandangan Nabi Muhammad SAW. Dipandangi mulai dari kepala sampai kakinya diperlihatkan seperti apa. Ya, ingat sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam kitab sucinya. Akhirnya dia lihat kulitnya seperti apa, mata seperti apa, rambutnya seperti apa, jelas dijelaskan. Akhirnya dengan memberanikan diri dia bertanya pada anak tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu saya boleh lihat ada tanda yang di sebelah kanan ya ada, kemudian dibuka, kemudian ada tanda tersebut dianggap. Itu penjelasan dari beberapa penjelasan tidak bisa. Akhirnya dia bertanya untuk mengklarifikasi apakah benar ini yang dia cari-cari. Kemudian dia bertanya kepada Abu Thalib, Tuan, apakah ini? Kemudian menjawab, iya. Enggak benar ini anak saya, enggak apa. Karena dari tanda yang saya lihat dan saya sudah pelajari di kitab kami bahwa beliau, anak ini adalah sudah yatim piatu. Jadi sudah tidak ada ayah dan ibu. Akhirnya Abu Thalib mengaku bahwa ini adalah anaknya dan dia beritahu Abu Thalib itu bukan berbohong, tetapi dia berusaha melindungi karena khawatir sekali Nabi Muhammad akan dia. Setelah melihat lengkap sifat kenabian diri Nabi Muhammad kecil, kemudian pendeta Abu Hurairah itu meminta kepada Abu Thalib membawa pulanglah kalian membawa anak tersebut, karena khawatir nanti anak tersebut akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Nah, disinilah kemudian pamannya pulang kembali ke Mekah bersama para pembantunya. Perkataan ini sering diucapkan oleh Yahudi Nasrani sebelum Rasul diutus. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 9, yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka atas orang-orang yang ingkar. Jadi di sini jelaskan bahwa para ahli kitab dan Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya sudah tahu tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun, terjadilah perang Fijar. Itu yang tadi saya sudah jelaskan, itu perang saudara. Itu perang antara suku Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy melawan Quraisy. Namun perang ini dimenangkan oleh suku Quraisy. Peperangan Fijar itu terjadi beberapa kali. Ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai 25 tahun, kemudian Nabi Muhammad berangkat ke Syam membawa barang dagangan dari temannya, barang dagangan saudagar wanita kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Mana nanti Khadijah binti Khuwailid akan menjadi istri pertama dari Rasulullah SAW.
Dalam catatan sejarah, Khadijah adalah saudagar kaya dan kaya raya. Ia mempekerjakan kaum lelaki untuk menjalankan usaha dagangannya dengan sistem berhasil. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW dan perkataan yang benar, sehingga kaumnya menjulukinya Sultan Amin, orang yang percaya, maka ia tertarik mempekerjakan Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan perdagangannya di Syam. Dalam perjalanan perdagangan, Nabi Muhammad ditemani oleh salah satu pembantu Khadijah yang bernama Sarah. Tawaran tersebut diiakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sistem bagi hasil. Untuk itu ia berangkat ke Syam untuk menjual barang dagangannya Khadijah. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil menjual barang dagangan Khadijah hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Hal itu karena banyak pedagang menilai cara Nabi Muhammad SAW berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Setelah mendengar langsung cerita kelebihan pada diri Nabi Muhammad SAW, mulai dari sifat-sifat dan tutur kata hingga kesaksian dari banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah adalah seorang janda yang mempunyai 2 anak yang meninggal sebelum dewasa. Dari perkawinan dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Khadijah. Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Khadijah. Jadi selama Khadijah masih hidup, Nabi Muhammad tidak pernah menikah. Ada sebuah kejadian penting yang perlu dicontoh sebagai tindakan hidup dari seorang Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun datanglah banjir bandang Mekah sehingga merusak dinding Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy bermaksud merenovasi Ka'bah dengan merobohkan Ka'bah dulu untuk meninggikannya dan membangun atap. Maka berkumpullah suku Quraisy untuk merencanakan pembangunan itu. Akan tetapi mereka takut merobohkan karena takut Ka'bah hati mereka. Maka Al-Walid bin Mughirah berkata, apakah dengan merobohkan kalian ingin memperbaiki atau merusaknya? Maka mereka menjawab, kami ingin memperbaiki. Kata sesungguhnya Allah tidak membinasakan orang-orang yang memperbaiki. Maka Walid merobohkannya dan mereka mengikutinya. Kemudian orang Quraisy membongkar dan merobohkan Ka'bah hingga mencapai Maqam Ibrahim. Maka mereka keluarkan Hijr darinya dan memulai membangun dinding Ka'bah. Adapun yang memimpin pembangunan ini adalah seorang tukang kayu yang bernama Bakum. Para pemuka Quraisy membawa batu-batu di atas leher mereka. Di antara mereka adalah Abbas dan Rasulullah SAW. Untuk setiap rukun dikhususkan sekelompok pembesar yang mengangkut batu-batu ke Ka'bah, kemudian membangun kembali. Ketika pembangunan sudah sampai peletakan batu Hajar Aswad, maka mereka bermaksud meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Maka para pemuka mereka sempat berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Mereka berebut melakukan ini hingga nyaris berkobar api peperangan di antara mereka. Perselisihan ini terjadi selama 4 hari 4 malam untuk meletakkan di mana letak Hajar Aswad. Akhirnya perselisihan itu terus-menerus memuncak dan dikhawatirkan memicu terjadinya peperangan antar suku
Maka Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi, paman dari Khalid bin Walid, yang merupakan orang tua kalangan orang Quraisy, berkata, "Hai kaumku, janganlah kalian bertengkar dan putuskan siapa yang kalian ridhoi urusannya." Lalu mereka menjawab, "Kami serahkan urusan ini kepada orang pertama yang masuk Ka'bah melalui dari pintu masjid." Pendapat itu disetujui oleh mayoritas apabila mereka puas telah mengetahui ternyata yang masuk ke Ka'bah lewat pintu masjid adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkata, "Kami setuju dengan Muhammad Amin." Jadi pada saat itu Nabi Muhammad disebut Nabi dengan Muhammad. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Nabi Muhammad SAW menggelar sorban. Beliau kemudian mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya karena sorban tersebut. Kemudian Nabi Muhammad meminta untuk seluruh kepala kabilah yang berselisih untuk mengangkat dan membawanya ke tempat peletakan Hajar Aswad. Setelah sampai pada tempat semula, lalu beliau berdiri sambil meletakkan pada tempatnya. Berhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan masalah konflik tersebut membuat orang-orang Quraisy dengan kebijakan dalam meredam konflik yang hampir menimbulkan pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Kemudian kita masuk ke permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mencapai usia sempurna, yaitu umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan dan gelap menuju cahaya, yaitu diangkat sebagai nabi dan rasul. Peristiwa itu terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Rasya ahli falak bahwa peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan tahun 14. Beliau diangkat ketika sedang bertahanush di Gua Hira, menyendiri di sebuah Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Tempat itu Nabi berusaha menenangkan diri dan beribadah beberapa malam. Ibadah Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lebih kurang 6 bulan Nabi Muhammad berkholwat dan bertahanus di Gua Hira, maka tiba Ramadan malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Jibril membawakan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi Muhammad SAW dipaksa oleh Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, jadi baca." Kemudian disitulah dibaca oleh Jibril, yaitu "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia
apa yang tidak diketahui. Sebelum Nabi Muhammad tidak bisa membaca, saya sudah jelaskan, lalu malaikat Jibril berkata, bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa baca. Lalu Jibril mendekat beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Kemudian Jibril mengulangi lagi, seraya berkata, bacalah. Tapi Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Terus malaikat Jibril mendekat lagi dengan keras lagi. Hingga 3 kali Jibril mendekat dan menyuruh Nabi Muhammad SAW, bacalah. Maka Nabi Muhammad bisa membaca. Setelah Jibril hilang, kemudian maka Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya, maka beliau menceritakan apa yang dialami kepada istrinya Khadijah. Jadi ini sambil menggigil badannya meminta untuk diselimuti. Nabi Muhammad berkata, selimuti aku, supaya hilang gemetarannya, karena dia habis oleh malaikat Jibril. Dijelaskan di beberapa di kitab, Nabi Muhammad itu melihat Jibril di antara langit dan bumi. Jadi Allah alam seperti apa, akhirnya dia saking yang pada saat itu melihat Jibril karena baru pertama kali. Setelah mereda, kemudian di situ Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW ke rumah seorang di sini seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Nawfal, anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Dia ahli kitab, dia menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Saat itu Waraqah sudah tua renta dan buta. Setelah Khadijah menceritakan apa yang terjadi pada suaminya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Telah datang kepadamu Namus. Namus itu adalah Jibril, ya, malaikat Jibril alaihissalam. Pernah datang kepada Nabi Musa dan Nabi tunggu kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu dan ini dijelaskan oleh Waraqah. Nanti akan terjadi satu pendustaan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kemudian mengusirnya dan mengganggu. Mendengar penjelasan dari Waraqah, Nabi Muhammad sedikit tenang karena masih heran dengan ucapan Waraqah bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahirannya oleh kaumnya. Karena beliau tahu mereka mencintainya sebagai orang yang memiliki budi mulia dan suka berkata benar, sehingga mereka menjulukinya atau menamainya Allah. Waraqah menjelaskan, tidaklah seseorang membawa agama yang kau bawa, melainkan dimusuhi sebagai wujud pembenaran Waraqah terhadap risalah Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. Waraqah berkata, jika aku mendapati harimu, maksudnya dia masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Begitu Waraqah berucap. Setelah turun ayat pertama, pertanda Nabi Muhammad SAW telah dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Setelah itu turun wahyu lagi selama beberapa hari. Sejarawan bersepakat lamanya turun dari wahyu pertama ke kedua kurang lebih adalah 40 hari. Dalam keadaan rindu dan berharap cemas, kemudian malaikat Jibril datang kembali dengan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka
terakhir. Al-ayat sampai ayat terakhir. Kemudian artinya, hai orang yang bergumul, muslimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabar. Di sini ada ayat daripada wahyu yang kedua, Rasulullah SAW suruh mulai secara terang-terangan. Di sini jelaskan wahyu yang berselingkuh, bangunlah, bangkit. Ya. Kemudian semenjak turunnya wahyu tersebut, wahyu berikutnya, kemudian itu surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran agama Islam, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah ke masyarakat, pertama yaitu ke keluarganya terdekat. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 214 sampai 16, yaitu artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sejak itu mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kerabatnya. Para kerabatnya itu adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, dan Bani Syab, yaitu anak-anak Abdul Manaf. Jadi Rasulullah SAW berdakwah kepada kerabat-kerabatnya. Ada yang menerima, ada pula yang menolak dengan halus, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti Abu Lahab, pamannya. Dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah beliau, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan pegangan nenek moyang sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal Allah, meski banyak ejekan dan gangguan diujikan kepadanya dan para sahabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, yang disematkan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, ke seluruh lapisan masyarakat, baik bangsawan maupun budak di negeri-negeri lainnya. Dilakukan pertama kali di Bukit Safa. Ketika itu paman Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Lahab, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang diusahakan,
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu surah Al-Lahab yang diabadikan oleh Allah karena penentangannya paman Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Selama 13 tahun di Mekah, yaitu tahun 610 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Ya, surat yang turun di Mekah dinamakan surat Makkiyah yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Jadi jumlahnya 89 surat dan 4.726 ayat. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW selama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah ada masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas yang ingin dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah-masalah berikut yaitu pertama, mengajarkan ketauhidan kepada kaum di Mekah, yaitu terutama kaum Quraisy pada saat itu. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, jadi Rasulullah ingin mengembalikan kembali dakwah, mengembalikan kembali bahwa yang disembah itu hanya Allah sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh nenek moyang sebelumnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian memberi khabar tentang hari pembalasan, yaitu memberikan khabar bahwa nanti akan adanya hari kiamat, yaitu hari perhitungan di mana hasil perbuatan kita selama hidup di dunia. Merubah perilaku masyarakat jahiliyah, maksudnya merubah perilaku masyarakat jahiliyah di kaum Quraisy, yaitu perilakunya tidak lagi bermabuk-mabukan, tidak lagi melakukan perzinahan, kemudian melecehkan perempuan dan lain-lain. Kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, yaitu menghormati perempuan dan menyayangi anak dan lain-lain. Baik, ini alur sebelum dakwah Nabi. Kita review sedikit, yaitu pertama menerima wahyu di Gua Hira, yaitu menerima surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian kedua menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1-7. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yaitu yang menyebutkan ia ahli kitab, dia menulis di kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani, yang dia berkata sempat, apabila saya masih hidup, saya akan berjuang untuk menolong Anda kepada Rasul, seperti itu. Kemudian barulah Rasulullah SAW berdakwah. Awal dakwahnya yaitu pertama, yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Dakwah di rumah sahabat Arqam, yang tadi kita sudah jelaskan, kita ikuti penjelasannya sama-sama. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah pertama kepada kerabat keluarga, yaitu kerabat terdekatnya, ya, berarti keluarganya semua, ponakan, pamannya, dan termasuk ke kaumnya. Pada saat itu kaum Bani Hashim, dia berdakwah, ada yang menerima, ada yang menolak. Kemudian dakwah berikutnya itu dakwah secara terbuka, yaitu perintah dakwah secara terbuka tadi yang sudah kita yaitu di dalam surah Al-Hijr ayat 94, di mana Rasulullah SAW disuruh berdakwah secara terang-terangan, membuka kepada khalayak kaum Quraisy pada saat itu, dijelaskan bahwa ini agama yang selamat, yaitu agama Islam yang sekarang kita anut. Baik, demikian video pembelajaran yang saya bisa jelaskan. Kita akan bersambung nanti
pada bab berikutnya. Demikian penjelasan video tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin bagi alam semesta. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apabila video ini dianggap bermanfaat dan berguna bagi kalian semua, silahkan melakukan like, share, dan subscribe di video ini ya, karena like, share, dan subscribe itu gratis, tidak harus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.